Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai Stock Investment Investor Accounting and Reporting. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga rekan-rekan saya. Dimulai dari saya. Nama saya Nikita Maria dengan NPM akhir 290, kemudian ada Rizky Laila Trukodria dengan NPM akhir 045, kemudian ada Talita Aurel Agata dengan NPM akhir 289, dan ada Husnul Khotimah dengan NPM akhir 080, kemudian ada Rio Aprilianto dengan NPM akhir 311, dan yang terakhir ada Nur Latifa Alfaira M dengan NPM akhir 253. Yang pertama yaitu ada akuntansi untuk investasi saham. Menurut GAAP, investasi saham dicatat berdasarkan biaya perolehan atau fair value saat akuisisi. Nah, ada dua metode utama. Yang pertama metode nilai wajar atau biaya. Nah, di sini investasi dicatat pada biaya perolehan, kemudian dividen diakui sebagai pendapatan, kecuali jika melebihi bagian laba investor yang dianggap sebagai pengembalian modal. Lalu yang ketiga ada investasi diklasifikasikan sebagai trading securities atau perubahan nilai wajar masuk laba rugi atau available for sale securities atau perubahan nilai wajar masuk other comprehensive income. Lalu yang kedua ada metode ekuitas, yaitu digunakan jika investor memiliki lebih besar sama dengan 20% saham dengan hak suara atau pengaruh signifikan. Yang kedua, investasi disesuaikan dengan laba atau rugi investasi dan dividen mengurangi nilai investasinya. Lalu untuk penerapan dalam laporan keuangan, anak perusahaan mayoritas harus dikonsolidasi kecuali jika induk tidak memiliki kendali penuh. Yang kedua, jika tidak dikonsolidasikan, maka investasi dicatat dengan metode nilai wajar atau biaya maupun ekuitas. Lalu yang terakhir, banyak perusahaan besar seperti AT&T dan Chevron menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang metode ekuitas konsolidasi garis lurus. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode ekuitas. Metode ekuitas dalam akuntansi sering disebut sebagai konsolidasi satu garis. Hal ini karena investasi dilaporkan dalam satu jumlah pada satu baris di neraca investor, dan pendapatan investasi juga dilaporkan dalam satu jumlah pada satu baris di laporan laba rugi investor. Untuk yang selanjutnya yaitu kompleksitas dalam metode ekuitas. Untuk penjelasannya yaitu metode ekuitas ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena memerlukan perhitungan yang mirip dengan laporan konsolidasi. Oleh karena itu, metode ini sering dijadikan standar bagi perusahaan induk yang memiliki pengaruh signifikan terhadap investor. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang investasi ekuitas saat akuisisi. Investasi ekuitas dalam saham biasa dengan hak suara dari entitas lain diukur berdasarkan biaya investasi yang dihitung dari jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar aset lain yang didistribusikan atau sekuritas yang diterbitkan. Biaya langsung untuk pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas dibebankan terhadap modal disetor tambahan, sedangkan biaya langsung lainnya dari akuisisi dibebankan sebagai beban. Untuk selanjutnya yaitu penugasan selisih biaya investasi terhadap nilai buku. Ketika biaya investasi lebih tinggi dari nilai buku ekuitas yang diperoleh, selisih ini dialokasikan ke aset yang dapat diidentifikasi dan sisanya dicatat sebagai goodwill. Goodwill tidak diamortasi, tetapi harus diuji secara berkala untuk melihat apakah ada indikasi penurunan nilai atau biasa disebut dengan impairment. Untuk yang terakhir yaitu akuntansi atas selisih biaya investasi terhadap nilai buku. Ketika investor membayar dividen dan menghasilkan laba, nilai investasi harus disesuaikan. Dividen mengurangi investasi, sementara laba menambahnya.
Selanjutnya, kelebihan nilai buku atas nilai wajar. Kelebihan pembayaran terjadi jika aset investasi dinilai terlalu rendah atau kewajibannya terlalu kecil. Contohnya, Pop Corporation membeli 50% saham Sun Corporation dan selisih harga dialokasikan ke inventaris serta peralatan. Selanjutnya, pencatatan dalam jurnal. Pencatatan akuntansi mencakup 3 hal, yaitu yang pertama investasi awal, yang kedua penerimaan dividen, yang ketiga bagian laba atau rugi investasi. Selanjutnya, pembelian dengan harga murah atau bargain purchase. Jika investor membeli saham dengan harga lebih rendah dari nilai wajar aset bersih investasi, selisihnya dicatat sebagai keuntungan bagi investor. Hal ini bisa terjadi jika perusahaan investasi sedang mengalami kesulitan keuangan atau jika ada negosiasi harga yang menguntungkan investor. Contohnya, Saks Corporation membeli 25% saham di perusahaan lain dengan harga yang lebih rendah dari nilai aset bersihnya. Selisih antara harga beli dan nilai wajar aset bersih diakui sebagai laba dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, laba interim investasi saham. Jika investasi dilakukan di tengah tahun, laba atau rugi investasi yang diakui harus disesuaikan dengan periode kepemilikan saham tersebut. Contohnya, Pop Corporation membeli 40% saham Sun Company pada 1 Oktober. Karena akuisisi terjadi pada kuartal terakhir tahun tersebut, maka bagian laba yang diakui oleh Pop hanya berasal dari periode Oktober hingga Desember, bukan untuk 1 tahun penuh. Selanjutnya, investasi secara bertahap. Investor tidak selalu langsung membeli saham dalam jumlah besar sekaligus. Terkadang kepemilikan meningkat secara bertahap hingga mencapai pengaruh signifikan. Contohnya, Pop Corporation pertama kali membeli 10% saham suatu perusahaan. Kemudian, beberapa waktu kemudian, Pop membeli lagi 10% saham tambahan. Dengan cara ini, Pop secara bertahap meningkatkan pengaruhnya dalam perusahaan investasi. Ketika kepemilikan saham bertambah hingga mencapai tingkat pengaruh signifikan, biasanya 20% atau lebih, metode akuntansi yang digunakan bisa berubah, misalnya dari metode biaya ke metode ekuitas. Saya Rizky Lailatul Qadriyah dengan NPM akhir 045. Di sini akan menjelaskan mengenai akuisisi bertahap dalam investasi atau bisa disebut step by step acquisition. Jadi seorang investor itu dapat memperoleh pengaruh yang signifikan atas kebijakan operasional dan keuangan investasi itu melalui serangkaian akuisisi saham, bukan melalui pembelian tunggal. Jadi maksudnya di sini adalah terkadang sebuah perusahaan itu tidak langsung membeli saham dalam jumlah yang besar di perusahaan lain, melainkan dilakukan secara bertahap dulu. Nah, jika kepemilikannya yang awalnya kurang dari 20%, investasi tersebut itu biasanya dicatat dengan menggunakan metode nilai wajar atau fair value. Namun ketika kepemilikan ini sudah meningkat hingga 20% atau bisa lebih, maka perusahaan ini harus mengganti metode nilai wajar ini menjadi metode ekuitas atau equity method. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Jadi Pop Corporation ini membeli 10% saham Sun Corporation seharga 750.000 pada 2 Januari 2016. Tahun berikutnya, Pop ini membeli lagi 10% saham Sun Corporation pada 2 Januari 2017 sehingga total kepemilikannya menjadi 20%. Nah, di sini Pop ini mencatat laporan keuangannya itu menggunakan metode nilai wajar. Nah, di sini kan 2 Januari 2016 dan 2 Januari 2017. Di sini ada perbedaan di retained earnings-nya, itu 500.000. Nah, karena kepemilikannya ini sudah mencapai 20% pada tahun 2017, maka Pop ini harus mengubah cara pencatatan dari metode nilai wajar menjadi metode ekuitas. Ini sudah tertera. Pencatatannya seperti ini. Nah, apa yang terjadi setelah kepemilikan ini mencapai 20%? Maka di sini Pop itu harus menyesuaikan akun investasinya agar mencerminkan metode ekuitas. Kemudian Pop ini juga harus mengakui bagian dari laba bersih Sun Corporation yang setara dengan kepemilikannya. Kan kepemilikannya berarti 20%. Berarti
diakui 20% ini. Nah, jika Sun Corporation ini membagikan dividen, maka POP ini juga harus mencatatnya sebagai pengurangan dari akun investasi. Seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke pembahasan mengenai penjualan investasi dalam ekuitas atau sale of an equity interest. Jadi, ketika sebuah perusahaan ini menjual sebagian investasi dan kepemilikannya turun di bawah 20%, nah di sini metode ekuitas itu tidak bisa lagi digunakan. Nah, maka dari itu investasi ini kembali akan dicatat menggunakan metode nilai wajar. Di sini ada contoh kasus. Nah, Sun Corporation ini awalnya memiliki 40% saham di Sun. Nah, pada 1 Januari 2008, Sun ini menjual 8% sahamnya seharga 600.000, sehingga kepemilikannya ini turun menjadi 8%. Nah, karena kepemilikannya ini turun di bawah 20%, Sun ini tidak bisa lagi menggunakan metode ekuitas dan harus mencatat investasinya ini berdasarkan nilai wajar. Nah, nilai investasi yang tersisa setelah penyesuaian ini ada 140.000. Gitu. Nah, lalu apa yang akan terjadi setelah penjualan saham? Maka di sini Sun ini akan menghentikan metode ekuitas dan kembali menggunakan metode nilai wajar. Kemudian perusahaan itu akan mencatat keuntungan ataupun kerugian dari penjualan saham berdasarkan selisih harga jual dan nilai investasi. Jadi di sini ada akun-akun yang digunakan, ada investment in Sun, itu mencatat investasi Sun di Sun Corporation setelah penyesuaian. Kemudian ada akun gain on sale of investment. Nah, di sini tuh menjelaskan jika Sun menjual saham ini dengan harga lebih tinggi dari nilai bukunya, maka ada keuntungan yang akan dicatat. Baik, selanjutnya di sini adalah pembahasan mengenai pembelian saham langsung dari perusahaan atau stock purchase directly from the invest. Jadi, biasanya ketika seseorang atau perusahaan itu membeli saham dari suatu perusahaan, mereka ini membelinya dari pemegang saham lain yang sudah ada. Nah, di dalam kasus ini, kepemilikan investor itu dihitung berdasarkan saham yang dibeli dibandingkan dengan total saham yang sudah beredar. Nah, namun jika investor ini membeli saham langsung dari perusahaan, maka kepemilikan investor itu dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki setelah perusahaan ini menerbitkan saham baru. Nah, di sini ada contoh kasusnya mengenai POP Corporation membeli 20.000 saham baru dari Sun Corporation seharga 450.000 pada 1 Januari 2016. Nah, sebelum transaksi ini, Sun Corporation ini memiliki 20.000 saham yang beredar. Nah, setelah menerbitkan 20.000 saham baru untuk POP, total saham yang beredar ini menjadi 40.000 saham. Nah, maka kepemilikan POP di Sun itu dihitung sebagai 20.000 kan adalah saham POP. Nah, itu dibagi dengan 40.000 total saham Sun. Jadi, hasilnya ada 50%. Nah, di sini artinya POP Corporation sekarang telah memiliki 50% dari kepemilikan di Sun Corporation. Nah, bagaimana cara menghitung nilai buku dari investasi ini? Maka nilai buku investasi POP dan dalam Sun Corporation itu dihitung dengan melihat total ekuitas pemegang saham Sun setelah penerbitan saham baru. Nah, di sini ada perhitungannya. Yang pertama kita menghitung dulu total ekuitas. Jadi di sini hasil dari modal saham atau capital stock di sini 200.000 ditambah dengan return earnings-nya 150.000 sehingga menghasilkan total ekuitasnya adalah $350.000. Kemudian Sun ini menerbitkan 20.000 saham baru dan menjualnya ke POP. Jadi POP ini membayar $450.000 untuk saham baru ini. Nah, ini itu meningkatkan ekuitas Sun sehingga total ekuitas baru Sun ini menjadi 350.000 yang tadi ditambah dengan 450.000 sehingga menghasilkan 800.000. Nah, karena POP ini tadinya kan sudah memiliki 50% kepemilikan,
maka nilai buku yang diperoleh POP adalah 800.000 itu dikali dengan 50% sehingga menghasilkan 400.000. Nah, di sini ada book value acquired by POP itu ada $400.000. Nah, selanjutnya ada mengenai investasi dalam perusahaan dengan saham preferred. Jadi, metode ekuitas atau equity method itu digunakan untuk mencatat investasi dalam saham biasa atau common stock. Nah, namun jika perusahaan yang diinvestasikan ini juga memiliki saham preferred atau preferred stock, ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan. Yang pertama, ada alokasi ekuitas pemegang saham. Nah, investor itu harus bisa membedakan antara ekuitas saham preferred dan saham biasa untuk menentukan nilai investasi dalam saham biasa. Yang kedua, ada alokasi laba bersih. Jadi, investor itu juga harus memisahkan bagian yang mana laba bersih yang menjadi hak pemegang saham preferred sebelum menghitung laba yang menjadi hak pemegang saham biasa. Nah, ada studi kasus lagi di sini mengenai investasi Palm Corporation dalam Sun Corporation. Sini di awal tahun ekuitas Sun Corporation ini adalah 6 juta. Nah, yaitu terdiri dari yang pertama, di sini ada saham preferred 1 juta. Tapi karena kita jadikan ribuan, maka di sini saya tulis 1000. Kemudian saham biasa ada 3000. Modal tambahan yang disetor sebesar 500. Kemudian ada return net earnings atau laba ditahan ada 1.500. Jadi pada akhir tahun ekuitasnya itu naik menjadi 6.500 dengan laba bersih yang sebelumnya ada 700 dan dividennya sebesar 200. Nah, selanjutnya di sini masih lanjut tentang studi kasus yang tadi. Nah, jika Palm Corporation ini membayar 2.500.000 pada tanggal 2 Januari untuk 40% saham biasa, Sun saham, investasinya itu dievaluasi sebagai berikut. Jadi kan di sini artinya Palm Corporation ini membeli 40% saham biasa milik Sun dengan harga 2.500.000 pada 2 Januari. Maka kita menghitungnya di sini ada total ekuitas Sun sebesar 6.000. Kemudian nantinya akan dikurangi dengan saham preference sebesar 1.000. Kemudian ada di sini sisa ekuitas saham biasa sebesar 5.000. Di sini pengurangan ya. Kemudian 40% yang tadi dari saham biasa milik Sun itu ada sebesar 2.000. Nah, di sini ada selisih dengan harga beli yang dianggap sebagai goodwill sebesar $500.000. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan perhitungan bagian laba yang diterima Palm dari Sun. Di sini tertulis ada net income sebesar $700. Kemudian nantinya akan dikurangi laba untuk pemegang saham preferred. Jadi perhitungannya di sini $1 juta dikali 10% sehingga menghasilkan $100. Kemudian ada income to common sebesar 600 dan yang terakhir ada bagian Palm. Jadi 40% dari 600 yang tadi yang sebelumnya hingga menghasilkan $240.000. Seperti itu. Selanjutnya ada operasi yang dihentikan dan pertimbangan lainnya dalam metode ekuitas. Nah, ketika perusahaan ini menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya, biasanya laba dari perusahaan yang diinvestasikan itu akan dilaporkan dalam satu baris di laporan laba rugi investor. Namun, jika perusahaan yang diinvestasikan ini memiliki operasi yang dihentikan atau discontinued operations, maka laba investasi ini harus dipisahkan menjadi dua. Yang pertama ada pendapatan dari operasi yang berjalan. Yang kedua pendapatan atau
kerugian dari operasi yang dihentikan. Nah, di sini ada lagi contoh kasusnya. Jadi, asumsikan Pop Corporation ini memiliki 40% saham di Sun Corporation dengan kondisi berikut. Nah, di sini ada pendapatan dari operasi berjalan itu sebesar $500. Kemudian kerugian dari operasi yang dihentikan sebesar 50.000, tapi setelah kena pajak dia menjadi 25.000. Kemudian total dari laba bersihnya menjadi $450. Selanjutnya ada mengenai cara POP mencatat pendapatan investasi dari Sun. Nah, POP ini kan memiliki 40% kepemilikan, sehingga bagian laba bersihnya itu yang pertama di sini ada 40% dari laba operasi berjalan, itu berarti pengalian dari $500 dikali 40% sama dengan 200. Sini tertulis 200. Kemudian 40% dari kerugian operasi yang dihentikan, berarti 50.000 dikali 40% menghasilkan $20. Nah, jadi dalam pencatatannya ini POP tuh harus mencatat 200.000 ini sebagai pendapatan investasi. POP ini juga harus mencatat kerugian operasi yang dihentikan sebesar $20. Gitu. Kemudian ada sebuah persyaratan lain dalam metode ekuitas. Jadi dalam metode ekuitas ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan. Yang pertama, keuntungan dan kerugian dari transaksi antara investor dan investee itu tidak langsung diakui sampai benar-benar terrealisasi. Nah, kedua, jika aset yang dimiliki investee ini dinilai terlalu tinggi atau rendah, itu harus dilakukan penyesuaian dalam pencatatan investasi. Yang ketiga, perubahan pada aset bersih investee itu memengaruhi investor, juga memerlukan penyesuaian. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang disclosure for equity investee. Pengungkapan atau disclosure adalah untuk investasi ekuitas atau investee ekuitas mengacu pada informasi yang harus diungkapkan oleh investor dalam laporan keuangannya terkait dengan investasinya pada entitas lain di mana investor memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian ada materialitas investasi ekuitas, yaitu jika investasi ekuitas memiliki signifikansi material terhadap posisi keuangan atau hasil operasi investor, maka harus ada pengungkapan terperinci dalam laporan keuangan. Lalu, investor itu harus mengungkapkan informasi berikut dalam catatan atas laporan keuangan atau dalam jadwal laporan. Yang pertama itu ada nama setiap investee dan persentase kepemilikan saham biasa. Yang kedua itu kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mencatat investasi dalam saham biasa. Dan yang ketiga yaitu perbedaan antara jumlah investasi yang dicatat dan jumlah ekuitas bersih investee yang mendasarinya, termasuk perlakuan akuntansi terhadap perbedaan tersebut. Selanjutnya itu ada transaksi pihak berelasi atau GAAP itu mewajibkan pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi atau related party transaction, terutama jika investor memiliki pengaruh signifikan atas investee. Pengungkapannya itu meliputi 1. Sifat hubungan antara investor dan investee. Yang kedua yaitu deskripsi transaksi yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu jumlah transaksi dan metode yang digunakan untuk menetapkan syarat transaksi tersebut. Dan yang ketiga yaitu saldo piutang atau utang antara investor dan investee.
Untuk selanjutnya yaitu menguji goodwill untuk penurunan nilai. Nah, goodwill dan aset tak berwujud tertentu lainnya yang memiliki masa manfaat tak terbatas itu tidak diamortisasi. Aset tak berwujud yang tercatat yang memiliki masa manfaat pasti akan terus diamortisasi selama masa manfaat tersebut. Dan jika aset tak berwujud memiliki masa manfaat pasti akan tetapi tidak diketahui, maka perusahaan harus mengamortisasi selama estimasi terbaik masa manfaat. Nah, sebuah aset tak berwujud termasuk goodwill yang memiliki masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi tetapi harus menjadi bagian pada tinjauan dan pengujian tahunan untuk penurunan nilai. Nah, selanjutnya contoh penghapusan nilai goodwill dan aset tak berwujud yang signifikan. Sebagai contoh di sini ada Time Warner yang sebelumnya itu disebut sebagai AOL Time Warner. Nah, dalam laporan tahunannya pada tahun 2003, laporan laba rugi konsolidasi itu mencakup penurunan nilai goodwill dan aset tak berwujud lainnya sebesar 318 juta dolar dalam perhitungan pendapatan dari operasi. Nah, jumlah ini itu tidak seberapa apabila dibandingkan dengan jumlah tahun 2002, di mana pendapatan operasional untuk tahun 2002 itu mencakup kerugian penurunan nilai goodwill dan aset tak berwujud sebesar 44.039 miliar dolar. Nah, laba bersih untuk tahun 2002 itu mencakup efek kumulatif tambahan dari perubahan akuntansi sebesar 554.235 miliar, yang mana sebagian besar itu disebabkan oleh penghapusan nilai goodwill dan angka ini itu tidak termasuk pajak. Dan apabila angka-angka ini itu dijumlahkan, maka akan ditemukan bahwasannya total penurunan goodwill itu adalah sebesar 598.884 miliar dolar pada tahun 2002 dan juga tambahan sebesar 1.418 miliar dolar pada tahun 2003. Selain itu, catatan untuk tahun 2002 itu juga mengungkapkan bahwasannya penghapusan penurunan sebesar 853 juta dolar untuk merek dan juga merek dagang untuk segmen musik. Mengenali dan mengukur kerugian akibat penurunan nilai. Uji penurunan nilai goodwill itu dilakukan dalam 2 tahap sesuai dengan ASC 350-20-35. Yang pertama, perusahaan itu harus membandingkan nilai tercatat atau book value termasuk goodwill dengan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas pada tingkat unit pelaporan bisnis. Yang pertama, jika nilai wajar unit pelaporan itu melebihi nilai tercatatnya, maka goodwill itu tidak terganggu dan tidak diperlukan tindakan yang lebih lanjut. Akan tetapi, jika nilai wajar lebih kecil dari jumlah tercatat, maka perusahaan akan melanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu pengukuran dan pengakuan kerugian penurunan nilai. Dan untuk tahap kedua, yaitu memerlukan perbandingan jumlah tercatat goodwill terhadap nilai wajar tersiratnya. Maka perusahaan harus kembali membuat perbandingan ini pada tingkat unit pelaporan bisnis. Kemudian ada nilai wajar tersirat dari goodwill. Nah, perusahaan itu harus menentukan nilai wajar tersirat dari goodwill dengan cara yang sama seperti yang digunakan untuk mencatat goodwill pada tanggal penggabungan usaha, di mana perusahaan mengalokasikan nilai wajar unit pelaporan ke semua aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi, seolah-olah perusahaan ini telah membeli unit tersebut pada tanggal pengukuran, di mana setiap kelebihan nilai wajar adalah nilai wajar tersirat dari goodwill. Sebagai contoh di sini, asumsikan bahwasanya Palm Corporation itu memiliki 80% saham Sun Corporation yang memenuhi syarat sebagai unit pelaporan bisnis, di mana neraca konsolidasi memuat goodwill sebesar 6,3 juta dolar yang terkait dengan investasi di Sun. Nah, Palm itu akan menilai nilai wajar goodwill itu sebagai berikut ini, di mana PAM pertama-tama akan memperkirakan bahwa jika membeli investasinya di Sun hari ini, maka total nilai wajar Sun akan menjadi 36,25 juta dolar. Berdasarkan harga pasar saham Sun saat ini, PAM akan mengalokasikan total nilai wajar ke aset dan kewajiban Sun yang dapat diidentifikasi seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut, maka nilai wajar aset dan kewajiban Sun yang dapat diidentifikasi adalah 31,25 juta dolar. Oleh karena itu, goodwill memiliki nilai wajar tersirat sebesar 5 juta, di mana didapat dari 36,25 juta dikurangi 31,25 juta dolar.
dan goodwill ini berlaku untuk seluruh unit pelaporan bisnis. Kemudian menentukan nilai wajar unit pelaporan. Nilai wajar unit pelaporan adalah jumlah yang dapat dibeli atau dijual dalam sebuah transaksi berjalan, di mana perusahaan harus melakukan uji penurunan nilai untuk setiap goodwill setidaknya setiap tahun. GAAP itu mengharuskan pengujian penurunan nilai lebih sering jika salah satu peristiwa berikut terjadi. Yang pertama yaitu perubahan merugikan yang signifikan pada faktor hukum atau iklim bisnis. Kemudian yang kedua yaitu tindakan atau penilaian regulasi yang merugikan. Yang ketiga kompetensi baru dan tak terduga. Yang keempat hilangnya personel kunci. Yang kelima harapan yang lebih mungkin terjadi bahwa suatu unit pelaporan atau sebagian besar unit pelaporan akan dijual atau dilepaskan. Kemudian yang selanjutnya ada pengujian untuk pemulihan kelompok aset signifikan dalam unit pelaporan. Dan yang terakhir yaitu pengakuan kerugian penurunan goodwill anak perusahaan yang merupakan komponen unit pelaporan. Kemudian ada opsi nilai wajar untuk investasi metode ekuitas. Secara historis, investasi metode ekuitas itu tidak disesuaikan dengan perubahan nilai wajar pasar. Akan tetapi GAAP kini itu memberi perusahaan opsi untuk mencatat investasi metode ekuitas pada nilai wajar, yang mana opsi tersebut ini dapat dipilih berdasarkan investasi per investasi. Kemudian ada pelaporan dan pengungkapan. GAAP itu mengharuskan perusahaan untuk melaporkan jumlah agregat material goodwill sebagai pos terpisah pada sebuah neraca. Demikian pula perusahaan harus menunjukkan kerugian penurunan nilai goodwill secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai komponen pendapatan dari operasi yang berkelanjutan. Kemudian ada investasi metode ekuitas, di mana pengujian penurunan nilai itu juga berlaku untuk goodwill yang tercermin dalam investasi yang dilaporkan berdasarkan metode akuntansi ekuitas ketika aset investor memiliki pengaruh yang signifikan akan tetapi bukan kepentingan pengendali. Kemudian yang terakhir ada potensi masalah. Aturan GAAP pada dasarnya itu sederhana dalam konsep, akan tetapi dalam penerapan praktisnya itu sedikit sulit dan juga rumit, terutama dalam sebuah kasus di mana harga pasar yang dikutip tidak tersedia untuk menilai unit pelaporan bisnis. Nah, oleh karena itu, metode penilaian alternatif itu biasanya bersifat subjektif. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.